Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sekarang mari kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini dengan membaca bacaan berikut ini. Pak Guru menunjukkan baju batik yang dikenakannya pada peserta didik. Pak Guru juga meminta peserta didik mengamati baju seragam batik yang sedang dikenakannya. Batik merupakan salah satu hasil karya seni rupa daerah. Apakah yang dimaksud dengan seni rupa daerah? Seni rupa daerah adalah cabang seni rupa. Seni rupa daerah memiliki suatu ciri khas dari latar belakang sejarah suatu wilayah. Oleh karena itu, seni rupa daerah memiliki perbedaan dengan karya seni daerah lain. Karya seni rupa daerah dipengaruhi oleh corak seni tradisional. Corak seni tradisional terdiri atas karya seni rupa 2 dimensi dan karya seni rupa 3 dimensi. Karya seni rupa 2 dimensi berupa karya tekstil, misalnya kain batik, kain tenun, dan kain songket. Karya seni rupa 3 dimensi, contohnya ukiran kayu, keramik, dan patung. Berikut ini gambar batik motif awan dari Cirebon yang merupakan salah satu contoh karya seni rupa 2 dimensi. Sedangkan gambar berikut ini merupakan gambar gerabah dari Kasongan Yogyakarta yang merupakan salah satu contoh karya seni rupa 3 dimensi. Berikut ini gambar ukiran kayu dari Jepara yang merupakan karya seni rupa 3 dimensi. Teman-teman, karya seni rupa daerah bercorak tradisional biasanya menggunakan motif yang bersifat turun-temurun atau selalu sama dengan sebelumnya. Daerah masyarakat pesisir pantai biasanya akan lebih didominasi dengan bentuk seni rupa bermotif ikan, gelombang laut, karang, dan kapal. Sementara daerah masyarakat pegunungan akan lebih didominasi dengan bentuk karya seni rupa bermotif buah, pepohonan, bunga, dan hewan-hewan. Teman-teman, secara umum, ciri-ciri karya seni rupa daerah antara lain: pertama, bersifat kedaerahan. Kedua, dipengaruhi oleh budaya dan latar belakang sejarah suatu wilayah. Misalnya, mengandung simbol-simbol dan bermakna, seringkali digunakan untuk upacara adat, agama, atau kebutuhan sehari-hari, dan dibuat dari bahan alam yang berasal dari lingkungan. Ciri yang ketiga, corak dan motifnya dipengaruhi oleh kondisi fisik atau geografis suatu daerah. Dipengaruhi juga oleh corak seni tradisional masyarakat setempat. Fungsi karya seni rupa daerah dibedakan menjadi fungsi individual dan fungsi sosial. Fungsi individual yaitu sebagai media untuk mengekspresikan jiwa, emosi, dan mencerminkan segala sesuatu, baik suka, duka, dan marah. Selain itu, karya seni juga sebagai media mengekspresikan cita-cita, pandangan hidup, watak, bentuk, corak, bahan, dan juga teknik. Sedangkan fungsi sosial yaitu sebagai media pendidikan, sebagai media hiburan atau refreshing, sebagai media komunikasi, dan sebagai media keagamaan. Berdasarkan jenisnya, seni rupa daerah terbagi menjadi 2, yaitu seni rupa murni dan seni rupa terapan. Seni rupa murni adalah karya seni rupa yang mengutamakan segi keindahan tanpa memperhatikan fungsi. Contohnya, lukisan dan patung. Sedangkan untuk seni rupa terapan adalah karya seni rupa yang mengutamakan fungsi, namun tetap memperhatikan segi keindahan. Contohnya batik, ukiran kayu, gerabah, dan lain-lain. Teman-teman,
Persatuan dan kesatuan sudah seharusnya dijaga dan dipertahankan demi keberlanjutan pembangunan bangsa. Persatuan dan kesatuan sangat penting di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Indonesia adalah sebuah bangsa yang kaya akan ras, suku, dan budaya. Persatuan memiliki makna bahwa apapun budaya, ras, dan sukunya, tidak ada yang dapat memisahkan dan menggoyahkan persatuan yang telah terjalin. Teman-teman, berikut ini beberapa sebab dan akibat yang dapat ditimbulkan karena tidak adanya persatuan dan kesatuan. Yang pertama, di lingkungan keluarga. Akan terjadi pertengkaran di dalam keluarga, kurangnya kerukunan di dalam keluarga, dan kurangnya keakraban di dalam keluarga. Selanjutnya, akibat tidak adanya persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Maka akibatnya antara lain sombong dan tidak peduli dengan sesama teman, membeda-bedakan teman, mengolok-olok teman, dan dapat terjadi tawuran. Selanjutnya, akibat yang dapat ditimbulkan karena tidak adanya persatuan dan kesatuan di dalam lingkungan masyarakat, antara lain tidak adanya kepedulian terhadap penderitaan yang dialami oleh orang lain. Kemudian, kepentingan golongan maupun suku masing-masing lebih diutamakan dalam masyarakat. Dan tidak adanya kerjasama yang terjalin antar warga masyarakat. Selanjutnya, akibat yang ditimbulkan karena tidak adanya persatuan dan kesatuan di lingkup negara, yaitu hilangnya tenggang rasa dan toleransi dalam bermasyarakat, perpecahan bangsa, dan melemahnya pertahanan dan keamanan bangsa. Setelah selesai belajar, Edo teringat berita utama yang ia baca di koran, yaitu terjadi pertengkaran antar warga akibat persaingan bisnis. Peristiwa-peristiwa yang tidak mengindahkan rasa persatuan dan kesatuan yang timbul di masyarakat sering disebabkan karena masalah ekonomi. Banyak orang yang merasa masih kekurangan sehingga menghalalkan segala cara demi mendapatkan keuntungan pribadi. Padahal, jika masyarakat ingin meningkatkan kesejahteraan hidupnya, mereka bisa melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi untuk memperoleh pendapatan tanpa harus melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Teman-teman, tahukah kalian bagaimana pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat? Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan seseorang, perusahaan, maupun masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa maupun mengonsumsi barang dan jasa tersebut. Untuk memenuhi kehidupan, seseorang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan baik berupa sandang, pangan, dan papan. Dalam sebuah kegiatan ekonomi, terdapat perputaran uang. Seseorang akan mendapatkan uang untuk memenuhi kehidupannya setelah ia melakukan kegiatan ekonomi lainnya, yaitu melakukan pekerjaan. Setiap manusia tidak akan terlepas dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi tidak hanya dilakukan oleh seseorang, namun juga dilakukan oleh perusahaan, organisasi pemerintah, bahkan negara. Kegiatan utama yang dilakukan dalam kegiatan ekonomi terdiri atas kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama, kegiatan produksi. Produksi yaitu kegiatan menambah faedah atau kegunaan suatu benda. Produksi juga berarti menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Tujuan dari kegiatan produksi secara umum adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam rangka mencapai kemakmuran. Tujuan khusus kegiatan produksi yaitu untuk menghasilkan barang dan jasa, mendapatkan keuntungan, dan sebagai alat pemuas kebutuhan. Yang kedua, kegiatan distribusi.
Distribusi adalah penyaluran atau penyampaian barang-barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Tujuan dari distribusi adalah menyampaikan barang atau jasa dari tempat produsen ke tempat pengguna atau pemakai. Pelaku distribusi dapat memperoleh upah ataupun keuntungan dari kegiatan distribusi barang yang dilakukannya. Yang ketiga, kegiatan konsumsi. Konsumsi adalah tindakan menghabiskan atau mengurangi secara berangsur-angsur manfaat suatu barang dalam memenuhi kebutuhan untuk memelihara kelangsungan hidupnya. Tujuan kegiatan konsumsi yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan konsumsi juga memiliki fungsi menjaga kelangsungan hidup, memenuhi semua kebutuhan. Teman-teman, Ketika kegiatan ekonomi tersebut sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Semakin maju kegiatan ekonomi dalam suatu negara, berarti semakin lancar juga arus peredaran uang, barang, dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, tingkat kesejahteraan juga semakin meningkat. Maka diperlukan kondisi ketahanan dan pemerintahan yang stabil agar kegiatan ekonomi yang berlangsung di suatu negara dapat berjalan dengan baik. Pemerintahan yang stabil dapat tercapai jika masyarakat selalu menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan. Teman-teman, persatuan dan kesatuan dalam hidup bermasyarakat dan berbangsa harus tetap dijaga oleh semua warga masyarakat. Agar persatuan dan kesatuan tetap terjaga, semua warga masyarakat harus selalu mengembangkan sikap toleransi, rasa persatuan dan kesatuan, dan kekeluargaan. Tidak hanya warga masyarakat, pemimpin-pemimpin bangsa pun selalu berupaya untuk membina persatuan dan kesatuan hidup bermasyarakat dan berbangsa. Berikut ini usaha-usaha yang dilakukan pemimpin bangsa dalam membina persatuan dan kesatuan bermasyarakat dan berbangsa. Antara lain, yang pertama, mengadakan festival budaya. Yang kedua, mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di setiap acara resmi dimanapun berada. Ketiga, menjalankan pemerintahan secara adil dan terbuka. Keempat, mengadakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelima, menciptakan kebebasan masyarakat untuk memeluk agama dan melakukan ibadah sesuai agamanya masing-masing. Keenam, membina sikap saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama. Dan yang ketujuh, mengadakan peringatan hari-hari besar nasional dengan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Teman-teman, setiap warga masyarakat harus selalu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan agar tercipta kerukunan hidup. Jika anggota masyarakat tidak memiliki rasa persatuan dan kesatuan, maka ia akan berbuat semaunya dan pada akhirnya membuat permasalahan. Berikut ini beberapa contoh perilaku yang tidak menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sehingga mengakibatkan ketidakrukunan. Yang pertama, peserta didik bersikap sombong dan memilih-milih teman di sekolah. Yang kedua, pertengkaran antar warga. Ketiga, tawuran antar pelajar atau warga. Keempat, merendahkan atau mengejek agama lain sehingga terjadi perselisihan. Dan kelima, konflik antar suku. Perilaku-perilaku tersebut harus dihindari dan diupayakan agar tidak terjadi dengan cara memperbesar rasa toleransi. Teman-teman, tahukah kalian bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam? Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang memiliki budaya masing-masing. Keanekaragaman budaya juga merupakan suatu kekayaan yang unik dan tidak dimiliki oleh negara lain. Kekayaan alam yang melimpah dan budaya yang beraneka ragam mempengaruhi mata pencaharian masyarakat.
Beragamnya budaya membuat mata pencaharian masyarakat Indonesia juga beraneka ragam. Teman-teman, kita harus menjaga dan menghargai keanekaragaman mata pencaharian masyarakat di lingkungan sekitar dan seluruhnya di Indonesia pada umumnya. Berikut ini beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menghargai keanekaragaman mata pencaharian masyarakat. Yang pertama, tidak mencela dan merendahkan mata pencaharian orang lain. Yang kedua, menghormati orang yang sedang bekerja. Ketiga, menghargai pekerjaan orang lain. Keempat, membiasakan membeli produk-produk lokal. Kelima, membiasakan mengonsumsi makanan dan buah-buahan dalam negeri.